Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya dilancarkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air buat mbak-mbak semuanya yang selalu mensupport channel ini, yang selalu nonton channel ini, buat pelajaran, buat informasi. Semoga sampean semuanya dijauhkan dari mara bahaya, dilindungi oleh Tuhan Anda, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, kawan-kawan semuanya, kali ini kita bakal membahas sebuah berita lokal yang aku baca tadi ya. Oke, langsung saja yang pertama, yaitu jadi hari ini tanggal 19 September 2024 sekitaran jam 6:59 pagi. Jadi hampir jam tujuan. Nah, jam-jam pagi seperti ini aktivitas PRT ini biasanya nganter anak jagaan. Nah, pagi itu PRT asal PL iki nganter anak majikan. Ada yang bilang umurnya 16, ada yang bilang umurnya 14. Jadi ada sumber berita iki beda, 14, ada yang 16. Intinya anak jagaan iki perempuan, kalau nggak umur 14 ya 16. Dan anak jagaan iki berasal dari PL juga. Ada kan PL kemudian nikah sama orang lokal, kemudian akhirnya dia menjadi nyonya Hongkong. Sama seperti Mbak Indonesia, ketika dianya ini nikah sama orang lokal kemudian jadi nyonya Hongkong, walaupun dia memiliki status lahir di Indonesia. Jadi Mbak Iki atau PRT PL Iki bekerja dengan majikan PL juga. Jadi pagi itu si PRT PL Iki ngantar anak jagaane sekolah kan kawan. Tiba-tiba dua orang ini kejatuhan balok beton sing ukurane 50 cm kali 15 cm. Iki lumayan agak besar ya. Nah, kejatuhan itulah si PRT-nya ini luka ringan di bagian kaki saja. Sedangkan anak jagaan iki lumayan luka berat kan kawan di bagian sini dan juga kakinya yang terluka. Jadi dua-duanya iki kejatuhan beton tadi. Kemudian ada warga lokal iki yang menyaksikan dan kemudian dia mendatangi si PRT-nya ini, sedangkan PRT-nya ini mencoba menghubungi majikannya perempuan, sehingga selepas dihubungi majikan perempuan itu datang ke tempat kejadian, namun di situ sudah ada ambulan kan kawan, sing bakal membawa Mbak Iki ke rumah sakit. Tapi sebelum ke rumah sakit, Mbak Iki diperban, begitu juga anak jagaannya Iki diperban dulu di situ kan kawan, di tempat kejadian. Kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah si korban ini dibawa ke rumah sakit, barulah polisi ini melakukan pemeriksaan kan kawan di flat tersebut. Nah, di situ ketahuan bahwa flat itu beton itu jatuh di lantai ini. Langsung pihak polisi mendatangi flat tersebut. Ternyata si pemilik flat iki kakek atau kungkung umurnya 79 tahun kemudian ditangkap kan kawan, karena sudah tahu nih ada bagian flatnya dia iki sing retak tapi tidak dilaporkan oleh pemilik gedung tersebut. Bahkan keretakan itu tidak diambil oleh si kungkung ini, cuman dibiarkan saja sehingga menjatuhkan orang. Jadi karena tidak ada laporan, tidak mengambil beton yang rusak sehingga menjatuhkan pejalan di situ. Nah, akhirnya Mbak Iki atau kungkung iki ditangkap polisi kan kawan.
Nah, dari kasus iki memang namanya musibah itu tidak terhindari. Tapi kalau kawan-kawan mengetahui flete sampean iki agak retak, kemudian retaknya ini mengakibatkan bahaya nantinya bagi pejalan atau peminat atau pemakai jalan di bawah flete sampean, mendingan sampean lapor ke majikan saja. Bahkan ketika sampean iki memiliki vas bunga yang sampai taruh di situ, sekali lagi hati-hati karena membahayakan kalau nantinya kena angin kemudian menjatuhkan orang, sampean salah satunya yang bakal kena tangkap juga karena sampean membiarkan barang yang mudah jatuh, kemudian beton yang hampir jatuh tidak sampai laporkan. Jadi hati-hati dalam kasus ini. Sekali lagi hati-hati dan terus berdoa. Oke, kita bakal membahas kasus yang kedua. Oke kawan-kawan, ini ada cerita. Jadi ada sebuah status yang aku baca menceritakan tentang adiknya. Jadi Mbak Iki sudah lama kerja di Hong Kong. Kemudian karena melihat kesuksesan Mbak karena Mbak kerja di Hong Kong, maka diikuti oleh adiknya kerja di Hong Kong juga. Enak nih, nanti kalau kerja di Hong Kong sama saudara itu lebih terjamin dirinya, kemudian ada yang jaga. Jadi itu pilihan adiknya tersebut untuk mengikuti jejak kakaknya bekerja di negara Hong Kong. Nah, kakaknya iki curhat bahwa si adiknya iki baru kerja 1 bulan, kemudian minta gaji tidak dikasih, tidurnya jam 4. Kemudian si adik iki telepon sama agen, WA agen kui nggak direspon atau no respon. Terus penake ki piye ce, lapor sopo kalau ada kasus seperti ini. Jadi itu pertanyaan Mbak E. Oke, jika kawan-kawan mengalami seperti itu, mungkin adik sampean juga mengalami seperti itu. Contoh tidure kurang, gajinya tidak dikasih, maka betul sama sudah lapor sama pihak agensi. Tapi ketika pihak agensi no respon, laporkan ke KJRI kan kawan. Pertama, bahwa tidurnya kurang, kemudian gajinya iki juga tidak diberi. Pokoknya kalau sudah 7 hari gajinya iki lewat, majikan bisa dituntut secara hukum kan kawan. Ketika dia ini dengan sengaja tidak memberikan gaji dan itu melewati lebih dari 7 hari dari kedatangan Anda di negara Hong Kong. Contoh, sampean tuh datang ke Hong Kong 1 September sampai 7 September sampean tidak digaji, tanggal 8 September itu sudah bisa dilaporkan ke pihak labor bahwa majikan sampean dengan sengaja tidak memberikan gaji, apalagi sudah minta berkali-kali tidak diberikan gaji, majikan bisa dituntut secara hukum karena melewati dari batas tanggal gaji yang seharusnya digaji. Jadi itu tidak diperbolehkan. Ingat, lebih dari 7 hari tidak diperbolehkan. Oke. Nanti kalau KJRI sudah membantu, jangan lupa permasalahan tidur tidak cukup, suruh adik sampean untuk meminta tidur yang cukup. Tapi kalau seandainya majikan tetap tidak memberikan tidur yang cukup, penting sekali adik sampean tuh menulis tentang tidur nggak cukup, makannya tidak cukup, gaji yang tidak diberi, bahkan gaji yang lambat, pulang libur disuruh cuci piring, pulang libur disuruh masak, pulang libur disuruh ngepel, bahkan pulang libur disuruh cuci baju. Apakah itu ada? Ada. Rata-rata anak baru seperti itu, Mbak. Pulang libur tetap bekerja, tidak ada tambahan gaji. Karena bosiku berpikir anak baruku nggak bisa apa-apa, anak baru nggak bisa melawan, anak baru takut sama majikan, itu pasti. Jadi itu kenapa kalau majikan saya nggak baik itu carinya cece-cece yang baru datang dari Indonesia, saya bahasanya nggak biasa, saya nggak memiliki keberanian,
yang nggak paham tentang undang-undang di negara Hong Kong, kemudian saya nggak pernah libur. Karena ketika libur itu biasanya diajari karo mbak-mbak sing susu nih negara Hong Kong, bener nggak? Nah itu kenapa majikan sing nggak baik itu senang banget cari cece sing tekan Indonesia. Jadi dengan ditulis semua kasus-kasus ADE sampean, sewaktu-waktu terjadinya pemutusan kontrak kerja, laporkan ke pihak imigrasi, laporkan ke labor. Walaupun nantinya laporan tersebut itu tertunda, walaupun adik sampean sudah pulang nih, proses terbaru itu malah bagus, Mbak. Karena apa? Ketika imigrasi labor mengetahui kenapa kok adik sampean dulu memutuskan kontrak kerja, oh perkaranya ini loh, jadi seperti itu loh, ada alasan tepat loh. Iki bisa mempermudah proses majikan terbaru, visa terbaru nantinya. Jadi sekali lagi bagi mbak-mbak yang memiliki adik yang bekerja di negara Hong Kong, jangan lupa pantau terus, ajarin adik-adik sampean untuk bagaimana cara menghadapi majikan, bagaimana meminta haknya. Jangan pernah takut untuk diinterminate, asal sampean benar, asal ketika sampean melakukan perlawanan itu demi kebaikan sampean, demi kesehatan sampean. Jangan dipaksa tidur cuma 2 jam 3 jam, kuwi nggak cukup. Kalau sampean nantinya terlalu mengikuti kata majikan, itu bisa merusak kesehatannya sampean, Mbak. Tidurnya nggak cukup, makan nggak cukup, kemudian kerjaan banyak, Mbak. Contohnya majikan keterlaluan, kuwi bikin sampean stres, kemudian sampean kesehatannya memburuk, bisa sampean sakit, kemudian balik depresi. Oke kan kawan, semoga dengan pembahasan ini bermanfaat buat kan kawan semuanya. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jaga kesehatan kan kawan di negara Hong Kong maupun di negara manapun. Semoga kan kawan sehat selalu. Amin. Bye bye.